beragam ya. Nah, pendengar, telah hadir bersama kita Ustadz Yusuf Supriyadi SPDI yang insya Allah pada kesempatan kali ini akan menjadi narasumber kita. Baik, kita sapa dulu Ustadznya ya. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Ustadz? Alhamdulillah baik, akhi. Antum sendiri gimana kabarnya? Alhamdulillah Ustadz sehat. Nah Ustadz, di rubrik Wawasan Islam kali ini kita akan masih membahas tentang adab-adab muslim ya. Nah, adapun kali ini kita akan membahas tentang tema ikhlas nih Ustadz. Tentunya ini penting banget ya untuk diketahui, mengingat setiap amal harus dilakukan secara ikhlas ya Ustadz. Mungkin ini perlu diketahui oleh pendengar ya, apa sih yang dimaksud dengan ikhlas itu sendiri, dan ikhlas itu seperti apa sih Ustadz? Dan bagaimana seluk-beluknya? Mungkin bisa dijelaskan Ustadz. Iya, baik. Di antara akhlak terpuji dan harus dimiliki setiap muslim adalah ikhlas. Jadi ikhlas ini adalah inti dari peribadatan dalam Islam, atau bisa juga dikatakan kunci suksesnya ibadah dalam agama Islam. Sebab tanpa keikhlasan, semua ibadah itu tidak akan sukses. Yani tidak akan berguna di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia akan menjadi hal yang sia-sia. Maka ikhlas ini merupakan satu di antara dua syarat mutlak diterimanya amal ibadah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa sih ikhlas? Banyak sekali definisi ikhlas yang diterangkan oleh para ulama, dan ini menunjukkan betapa agung dan besarnya pembahasan ikhlas. Banyak sekali ulama yang menulis bab ikhlas dalam kitab-kitab mereka. Ini menunjukkan betapa pentingnya masalah ikhlas di dalam Islam. Ikhlas ini sering disalahpahami kalau di kalangan masyarakat awam. Orang-orang biasanya mengatakan ikhlas itu adalah sinonim atau padanan kata dari rela, ridho, kemudian juga ikhlas. Ya, itu dianggapnya sama. Seperti misalkan kita sering mendengar ada orang berkata, ini saya kasih buat kamu deh, ikhlas. Saya kasih buat kamu ikhlas. Nah ini, dia menyamakan antara makna ikhlas dengan ridho, rela ketika memberikan sesuatu atau ketika melepas sesuatu. Bahkan ya, mohon maaf, ada yang sebagian orang mengartikan ikhlas itu ibarat kita membuang kotoran. Ya, kita buang kotoran ketika buang air besar, kemudian tidak mengharapkan dia kembali lagi, ya, dilepas, dibuang begitu saja. Nah, itu ikhlas. Seperti itu. Nah, padahal tidak tepat pemahaman seperti ini. Jadi apa pemahaman yang benar tentang ikhlas? Jadi ikhlas ini adalah suatu kalimat atau kata yang berasal dari bahasa Arab akhlasa yukhlisu ikhlasan, yang artinya menjadikan segala sesuatunya bersih dan menghilangkan dari segala kotoran yang menempel. Nah, itu makna bahasa. Makna istilah, yakni kita mengerjakan suatu amal semata-mata niatnya untuk mengharapkan balasan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan mengharap balasan dari selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi semata-mata kita mengharapkan dari amalan ibadah yang kita lakukan, balasan hanya kita harap dari Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan balasan dari manusia. Nah, biasanya lawan dari kata ikhlas adalah riya, yaitu pamer dalam hal amal perbuatan, sehingga di samping dia mengharapkan balasan dari Allah, dia juga mengharapkan balasan dari manusia. Misalnya pujian, sanjungan, kehormatan, dan lain sebagainya. Oleh karena itu kita harus berhati-hati. Jangan sampai ketika kita beramal, niat kita tidak ikhlas. Jangan sampai niat kita beramal untuk mendapat penilaian yang baik dari orang. Tapi jangan sampai juga kita tidak jadi beramal gara-gara takut riya. Tidak seperti itu. Ada seorang ulama, dia memberikan pedoman kepada murid-muridnya dan juga kepada kita semua kaum muslimin. Beliau adalah Abu Ali Fudail bin Iyad rahimahullah. Beliau berkata, meninggalkan amal karena manusia adalah riya, dan beramal karena manusia adalah syirik. Adapun ikhlas ialah apabila Allah Subhanahu wa ta'ala menyelamatkan kalian dari keduanya. Sehingga jelaslah di sini bahwasannya kalau kita beramal, maka jangan sampai kita terjatuh dalam syirik atau terjatuh dalam riya. Nah, kaum muslimin pendengar rahimahullah, landasan niat yang ikhlas adalah memurnikan niat karena Allah Subhanahu wa ta'ala semata. Setiap bagian dari perkara duniawi yang sudah
mencemari amal kebaikan, sedikit ataupun banyak, maka kemurnian amal itu ternoda dan berkurang keikhlasannya. Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala berpendapat bahwa ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala ialah apabila seorang melaksanakan ibadah yang tujuannya untuk taqarrub, yakni mendekatkan diri kepada Allah dan mencapai tempat kemuliaan dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, menjadi seorang yang mukhlis, yakni seorang yang ikhlas, ini bukan perkara mudah, pendengar. Perkara yang berat sekali. Hati manusia itu senantiasa berbolak-balik. Mungkin saja di awal niatnya dia ikhlas, beramal untuk Allah, mendapat pahala dari Allah. Tapi di pertengahan jalan, ya dia mulai tergoda dengan pujian manusia, tergoda dengan sanjungan manusia, sehingga amalnya tidak lagi ikhlas. Berbahaya sekali. Hati ini lemah, mudah berbolak-balik. Nah, ada beberapa amalan atau kiat dan tips yang bisa kita terapkan agar kita bisa menjadi hamba yang ikhlas, atau senantiasa ikhlas, istiqomah dalam keikhlasan. Yang pertama yakni, janganlah kita berkata kepada manusia bahwa saya sudah ikhlas. Ini hindari kata-kata seperti ini. Alasannya apa? Ketika kita berkata, saya ini ikhlas, ya saya memberikan kamu harta, saya ikhlas. Nah, di situ ada bisa jadi ya keikhlasan kita luntur karena kita ingin membuktikan keikhlasan kita kepada orang lain. Dan ini berbahaya. Ini bisa terjatuh dalam riya. Kemudian yang kedua, hindari sikap bangga dengan amalan yang sudah pernah kita lakukan. Sa'id bin Jubair radhiyallahu an berkata, ada orang yang masuk surga karena perbuatan maksiat dan ada orang yang masuk neraka karena amal kebaikan. Ini bingung kan? Maka ditanyakan kepada Sa'id bin Jubair radhiyallahu an, kenapa ini bisa terjadi? Beliau radhiyallahu anhu menjawab, seseorang ketika dia melaksanakan perbuatan maksiat, kemudian dia setelah itu senantiasa takut terhadap azab Allah Subhanahu wa taala akibat perbuatan maksiat yang dia kerjakan, maka dia menghadap Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosanya karena rasa takutnya itu yang sangat besar kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun ada orang yang dia beramal kebaikan, ia pun senantiasa bangga terhadap amal kebaikannya itu. Maka ketika ia bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan demikian, Allah Subhanahu wa taala memasukkan dia ke dalam neraka karena rasa bangganya itu. Ini nasihat dari seorang sahabat Sa'id bin Jubair radhiyallahu an. Semoga kita senantiasa menjaga niat kita serta hati kita. Jangan sampai hati ini punya rasa ujub, merasa lebih baik daripada orang lain dikarenakan kita merasa ibadah kita lebih banyak dari orang lain. Nah, yang ketiga adalah berusaha semaksimal mungkin untuk menyembunyikan amal. Ini adalah salah satu cara yang sangat besar untuk meraih keikhlasan. Cara yang sangat besar dan sangat ampuh untuk meraih keikhlasan dengan cara menyembunyikan amal. Kenapa? Karena dengan menyembunyikan amal, ini berarti kita menghindari yang namanya penilaian dari manusia. Manusia bolehlah tidak mengetahui apa yang sedang kita perbuat, tetapi Allah Subhanahu wa taala yang mengetahui apa yang kita perbuat. Biarlah Allah yang menilai apa yang kita perbuat, tanpa kita mengharap penilaian dari manusia. Dan jelas, beramal dengan sembunyi-sembunyi, ini jauh dari pujian manusia. Namun pendengar, tidak semua amal yang kita lakukan, ini harus disembunyikan. Ada amalan-amalan tertentu yang memang mengharuskan kita untuk menampakkannya kepada manusia, ya, yang termasuk syiar Islam, seperti halnya sholat berjamaah bagi kaum laki-laki. Memang ini adalah suatu amalan yang dilihat oleh manusia. Tetapi jangan sampai kita menghindari sholat jamaah dengan alasan takut riya. Ini keliru. Kita harus tetap sholat jamaah dengan tetap ikhlas dan mengikis perasaan-perasaan ingin dilihat oleh manusia. Begitupun amal-amal yang semisal yang membutuhkan syiar atau penampakan dari kita, seperti halnya azan, ya, kemudian khutbah, dakwah, ceramah dan lain sebagainya. Yang kita maksud tadi menyembunyikan amal adalah amalan-amalan pribadi
yang hanya kita dan Allah Subhanahu wa taala saja yang perlu tahu. Seperti misalkan salat malam, berbakti kepada orang tua, zikir dan lain sebagainya. Lalu yang keempat, ini penting sekali, bahkan ini pun bisa diposisikan sebagai posisi yang pertama, bukan yang keempat, yakni berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar hati kita senantiasa ikhlas, tidak terjatuh dalam riya atau terjatuh dalam syirik. Ada sebuah riwayat yang menjelaskan tentang doa Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk meminta keikhlasan. Yakni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa, Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika wa ana a'lam wa astaghfiruka lima la a'lam. Ya, artinya, ya Allah, aku memohon perlindungan kepada Engkau dari perbuatan menyekutukan Engkau sementara aku mengetahuinya, dan aku pun memohon ampun terhadap perbuatan syirik yang tidak aku ketahui. Hadis riwayat Imam Ahmad. Nah, kemudian yang kelima, agar kita senantiasa ikhlas, kita bisa melakukan atau menghindari semaksimal mungkin pujian dan sanjungan dari manusia. Banyak orang yang binasa karena takut dicela oleh manusia. Jadi karena dia takut dicela, akhirnya dia melakukan apa-apa yang sesuai dengan apa yang diridhoi oleh manusia. Dia senang dipuji, sehingga apa yang dia lakukan adalah apa yang disenangi oleh manusia. Dia mengharapkan pujian dari manusia, takut terhadap celaan manusia. Padahal yang seharusnya dia lakukan adalah dia tidak peduli dengan pujian manusia, tak peduli dengan celaan manusia, selama yang dia lakukan adalah mendatangkan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Ridha Allah, pujian dari Allah, lebih dia pentingkan dan utamakan daripada ridho manusia atau celaan manusia. Nah, kemudian cara yang keenam agar kita bisa senantiasa ikhlas, yakni kita harus mengikis terus rasa takut kita kepada Allah, yakni takut amalan kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita sudah berbuat kebaikan, jangan dulu kita merasa senang, kita pun harus punya rasa takut, khawatir amalan yang kita lakukan tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala memberikan keterangan tentang sifat orang-orang mukmin. yakni orang mukmin itu salah satu cirinya, mereka ketika memberikan suatu pemberian, mereka takut akan tidak diterimanya amal perbuatan baik itu. Allah Subhanahu wa taala terangkan hal ini dalam firman-Nya, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walladzina yu'tuna ma ataw wa qulubuhum wajilat annahum ila rabbihim raji'un. Dan orang-orang yang memberikan apa yang telah mereka berikan dengan hati yang takut. Hati yang takut karena mereka tahu bahwa sesungguhnya mereka akan kembali kepada Rabb mereka. Quran surat Al-Mu'minun ayat 60. Nah, ulama ahli tafsir yakni Ibnu Katsir rahimahullah taala menerangkan ayat ini berhubungan dengan orang-orang mukmin yang mana ketika mereka memberikan suatu pemberian, mereka khawatir amal baik mereka itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah pendengar rahimakumullah beberapa hal yang hendaknya kita perhatikan, kita lakukan agar kita senantiasa bisa menjaga niat ikhlas kita dan tidak tergoda dengan yang namanya pujian, sanjungan atau kedudukan di sisi manusia. Tapi kita harus terus luruskan niat kita agar kita mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Baik pendengar